Hai, welcome to Artocles. Hari ini kasus request kita lumayan pelik. Kejadiannya di kota Thessaloniki, Yunani, dan semua bermula atas kedatangan sosok wanita dari Asia yang dekat dengan seorang pria beristri. Namun kenyataannya cerita ini tidak sesederhana itu. Bisa dibilang merupakan kisah cinta segitiga, tapi ada beberapa. Bingung kan? Kamu ikuti sampai akhir untuk melihat plot twistnya ya. Dan karena tokoh dalam kasus ini cukup banyak, kamu boleh ikuti secara perlahan. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saya perkenalkan kamu dulu ya dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1987 di kota Kastoria, Yunani. Namanya adalah Cora. Dia anak kedua dari 4 bersaudara dan merupakan lulusan dari universitas yang ada di kota Athena. Kemudian Cora sempat menjadi asisten dosen di kampus yang sama. Pada tahun 2014, dirinya pindah ke kota Thessaloniki dan mulai mengajar pada sebuah SMP bernama First Experimental Junior High School of Thessaloniki. Kelihatannya dia betah berada di kota tersebut dan enggan pindah kembali ke kampung halaman, walaupun sang ibu sering menyuruhnya untuk pulang dan cari kerja di kota Kastoria saja. Pada tahun 2016, Cora yang cantik membuka aplikasi kencan, lalu kenalan dan bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Leander. Pria ini usianya lebih muda 2 tahun dibandingkan Cora. Kelihatannya mereka saling cocok, lalu mulai berpacaran di tahun yang sama. Leander ini bekerja sebagai pemimpin pada sebuah travel agent di kota Thessaloniki. Travel agent yang dinaungi tersebut juga memiliki aplikasi yang mempermudah wisatawan untuk booking hotel, tiket pesawat, maupun perjalanan wisata di seluruh Yunani. Pekerjaan Leander cukup bagus, makanya pada bulan April 2018 dia melamar sang kekasih Cora dan pernikahannya pun diselenggarakan di akhir bulan tersebut saat usia Cora sudah 31 dan Leander 29 tahun. Setelah menikah, pasangan tersebut tinggal di sebuah rumah bagus milik Leander yang ada di Thessaloniki. Selang 4 bulan kemudian, adik bungsu Cora yang bernama Castor mulai nebeng di rumah mereka tersebut. Sebenarnya Castor bekerja di sebuah label rekaman dan baru pindah ke kota itu. Niatnya mau ngontrak apartemen saja, namun sang kakak Cora menyuruhnya untuk tinggal bersama dia guna menghemat uang sewa. Sang suami Leander pun tidak keberatan dengan hal tersebut. Akhirnya mereka tinggal bertiga di sana. Sedikit info bahwa setelah 6 bulan menikah, ternyata Cora dinyatakan hamil oleh dokter. Namun dia mengalami keguguran dan hal tersebut sempat membuatnya trauma. Lebih dari 1 tahun kemudian, tepatnya pada akhir 2019, dia hamil lagi dan ternyata kejadian lagi. Mereka gagal punya anak. Pasangan ini mencoba terus dan 1,5 tahun setelahnya, yakni pada bulan Mei 2021, sang istri Cora sempat hamil lagi dan ternyata keguguran lagi. Saya juga nggak dapat info detail apa penyebab hal tersebut. Intinya dokter bilang Cora memiliki rahim yang lemah dan harus ekstra hati-hati. Pasangan ini tetap memiliki potensi besar untuk punya keturunan, tapi harus lebih sabar kata dokter. Dan sudah pasti Cora serta Leander sangat mengharapkan segera punya momongan. Namun mereka juga sama-sama saling menguatkan untuk bisa mencapai impian tersebut. Sebenarnya travel agent tempat Leander bekerja sempat tutup selama 8 bulan karena pandemi, mulai dibuka lagi pada bulan Februari 2021. Nah, saat merekrut beberapa karyawan baru itu, ada seorang gadis dari Kamboja bernama Chanlin atau Alita yang diterima kerja di sana. Gadis berusia 27 tahun ini memang suka traveling keliling dunia. Dia sudah tinggal di Yunani bersama ibunya yang bernama Rangsei sejak tahun 2019. Ada bagian yang saya kurang mengerti tentang status tinggal Alita. Intinya, dia punya dokumen tinggal sementara dan dokumen bekerja yang berlaku sampai akhir tahun 2022. Dia bisa mengajukan diri jadi warga Yunani apabila menikah dengan pria asli negara tersebut.
Alita pun segera dia angkat menjadi sekretarisnya Bapak Leander. Gadis ini memang sangat menarik ya, apalagi dia itu pakai bahasa Inggris yang terdengar lucu di telinga pria tersebut. Bahasa Inggris dengan logat Asia, cukup menggemaskan dan kinerja Alita juga bagus. Banyak klien menyukainya dan hal tersebut membuat usaha travel agent ini menjadi favorit. Namun kelihatannya bukan hanya klien yang suka sama gadis itu, Leander pun perlahan mulai tertarik dan begitu juga sebaliknya. Makanya pada bulan Mei 2021, saat sang istri keguguran untuk ketiga kalinya, Leander mulai berpaling dan hatinya galau, mau tetap sama Cora atau ke Alita saja. Hubungan antara Leander dan Alita semakin dekat, pacaran diam-diam karena ternyata pria tersebut belum sanggup untuk meninggalkan istrinya Cora. Dia masih sayang. Namun hal ini kemudian tercium juga kepada sang istri di awal bulan Juli 2021 kala dirinya membuka HP Leander dan melihat isi SMS dengan Alita. Sebenarnya ini menjadi puncak rasa curiga Cora sejak lama. Sering ada aroma parfum berbeda di kemeja sang suami, sering jarang pulang dengan alasan urus klien, bahkan pernah salah sebut nama. Dari isi SMS tersebut, kemudian Cora mulai mengkonfrontasi sang suami sambil menangis. Disinilah Leander mengaku bahwa sudah 4 bulanan dirinya memang berhubungan dengan Alita. Saat itu terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya. Sang suami berlutut sambil minta maaf dan berjanji akan memecat dan meninggalkan Alita. Sementara Cora memilih dia membisu dan selama 2 hari kemudian Leander di rumah saja, nggak pergi kerja dengan alasan sakit. Dia memilih menghabiskan waktu dengan istrinya di rumah sebagai permintaan maaf. 2 minggu setelah itu nampaknya Alita masih bekerja di kantornya Leander. Pria itu berkata jujur dan meminta Alita untuk menjauhi dirinya. Namun sepertinya semua sudah terlambat. Kenapa begitu? Gadis tersebut dengan menangis mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung 2 bulan anak Leander. Pria itu semakin galau dan seperti bingung mau ngapain. Sampai pada Senin malam 2 Agustus 2021, Leander pulang ke rumah sambil membawa Alita bersamanya. Pria itu menangis di hadapan istrinya Cora dan cerita tentang keadaan Alita yang sedang mengandung. Leander pun kemudian mengaku dia sebenarnya mencintai Alita dan stres 2 minggu ini karena harus menjauhi gadis itu. Tapi dia juga menyayangi istrinya Cora dan gak mau berpisah. Saat itu Leander meminta istrinya supaya menerima Alita untuk tinggal di rumah itu bersama mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya sampai sang bayi lahir. Namun nampaknya Cora nggak terima, kemudian mengusir mereka berdua. 3 hari Leander tidak pulang dan malahan menginap di apartemen Alita. Padahal ibu gadis itu juga ada di sana. Karena bingung dan galau, Cora kemudian mengunjungi kantor suaminya dan menanyakan alamat Alita. Dia pun datang ke apartemen wanita itu dan bertengkar hebat dengan Leander yang ada di sana. Kali ini Leander berani meminta istrinya itu untuk berpisah karena lebih menyayangi Alita dan calon bayinya. Cora pun pulang dengan hati hancur dan memilih mengurung diri dalam kamar untuk beberapa hari. Mungkin karena merasa sulit memperbaiki keadaan rumah tangganya, Cora kemudian curhat dan cerita jujur kepada adiknya, Castor. Pemuda itu juga sedih. Disinilah kemudian mereka berencana untuk melenyapkan Alita dari muka bumi. Sepertinya ini merupakan jalan satu-satunya agar sang suami Leander bisa balik dan rumah tangga mereka rujuk kembali. Sebenarnya Cora takut dengan rencana tersebut, tapi dia nggak ada pilihan. Begitu juga Castor yang awalnya merasa ragu, tapi karena nggak tega melihat kakaknya larut terus dalam kesedihan, keberaniannya tumbuh 1000 kali lipat. Dia pun kemudian menghubungi salah satu temannya untuk membantu mewujudkan rencana itu. Karena bagaimanapun, Leander sekarang hanya sayang sama Alita dan bayi dalam kandungannya. Itulah sumber masalah yang harus disingkirkan segera. Cora memberikan alamat apartemen tempat tinggal Alita dan mereka berniat menghabisi gadis itu pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 jam 10 malam. Jadi rencananya nanti Cora akan menyuruh suaminya pulang dulu ke rumah, pura-pura mau diskusi serius. Jadi Castor dan temannya bisa ke apartemen Alita untuk melakukan niatan mereka itu. Jujur Cora juga nggak mau adiknya begitu, tapi Castor tetap memaksa demi sang kakak.
Sampai tibalah hari yang direncanakan. Sekitar jam 12 siang, Leander pulang ke rumah atas panggilan sang istri. Saat itu sang suami mengatakan bakal segera menjual rumah mereka dan uangnya akan dibagi dua. Sebagian buat Cora dan sebagian lagi buat Alita bersama calon bayinya. Leander juga mengatakan terserah jika Cora mau tanda tangan surat pisah atau enggak. Yang pasti, dia akan segera menikahi Alita sebelum bayinya lahir. Nampaknya, berita menyakitkan itu semakin membuat Cora ingin supaya adiknya Castor melakukan rencana mereka secepat mungkin. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 3 siang, Leander menerima telepon dari kekasihnya Alita. Wanita itu menangis dan mengatakan bahwa ibunya telah pergi untuk selamanya karena ada seorang pria masuk apartemen mereka dan melepaskan peluru. Hal tersebut membuat Leander langsung lari untuk menemui Alita dan meninggalkan istrinya. Cora sempat bingung ya, loh bukannya rencana Castor ke sana jam 10 malam? Apa dia bisa baca pikiranku yang pengen Alita lenyap secepatnya? Tapi kok wanita itu masih selamat dan ibunya yang jadi sasaran? Cora pun segera menelpon adiknya dan ternyata Castor masih di rumah temannya dan bilang dia belum melakukan apa-apa. Inilah yang kemudian menjadi keheranan kakak adik tersebut. Karena penasaran, mereka pun lalu janjian untuk ketemu di apartemen Alita guna melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin bukanlah keputusan yang tepat ya bagi Cora dan adiknya untuk datang ke apartemen itu, karena ternyata Alita kemudian menunjuk mereka berdua sebagai dalang peristiwa tersebut. Pihak berwajib pun segera menangkap kakak adik Laskaris itu. Interview dilakukan dan Leander juga sempat mengunjungi mereka di kantor polisi. Nampaknya pria itu nggak percaya bahwa Cora merupakan sosok di balik kejadian ini. Namun istrinya menolak berbicara banyak kepada Leander. Kayaknya dia udah males ya lihat muka suaminya itu. Dari penelusuran CCTV area apartemen, kemudian polisi berhasil mendapat rekaman sosok yang masuk ke unit milik Alita dan menghabisi ibunya. Jejaknya diikuti dan sosok itu ternyata parkir mobil di belakang apartemen. Dari plat nomor yang terlihat, kemudian detektif melanjutkan penyelidikan dan mendapatkan nama pemilik kendaraan. Seorang pria yang sosoknya mirip dengan yang ada di CCTV. Dia adalah Helios. Pria berusia 41 tahun itu tidak berkutik dan mengaku memang orang yang melakukannya. Lalu siapa dia? Menurut pengakuan Helios, dirinya merupakan abang dari seorang wanita bernama Rhea. Nah, Rhea ternyata punya suami bernama George yang pernah berhubungan dengan Alita juga. Saat itu, Alita pun ngaku-ngaku mengandung dan ini bikin George pengen segera berpisah dari Rhea. Namun kemudian Alita membuat permintaan kepada Rhea bahwa dia bakal meninggalkan George dan pergi jauh asalkan istrinya itu mau membayar 50.000 euro atau hampir 800 juta rupiah kepadanya. Ternyata Rhea nggak punya duit sebanyak itu walau dicari kemanapun. Dia pun cerita kepada abangnya Helios yang kemudian marah dan diam-diam mencari tahu tempat tinggal Alita. Namun dia salah orang. Waktu masuk kamar Alita, dia kirain wanita itu yang lagi selimutan. Ternyata ibunya, sebab Alita lagi ke warung beli garam. Pemberitaan ini kemudian jadi heboh. Cora dan Castor pun dibebaskan karena tidak terbukti dan alibinya kuat. Begitu juga dengan Leander yang jadi bingung dan kecewa karena ternyata hubungan Alita dengan George itu di bulan yang sama saat Leander juga berhubungan dengan Alita. Bahkan seminggu setelah kejadian, ada dua wanita lainnya melapor ke kantor polisi di Tesaloniki dan menyatakan suami-suami mereka juga menjadi subjek kebohongan dari Alita yang berkedok sedang mengandung 2 bulan. Mereka melaporkan perempuan tersebut atas kasus penipuan. Karena desakan para istri ini, kemudian dokter kepolisian memeriksa kondisi Alita. Benar saja, ternyata selama ini wanita Asia itu tidak pernah mengandung. Disinilah Leander baru sadar dirinya juga sudah dibohongi. Alita pun mengaku tidak pernah mencintai Leander dan cuma cari uang saja. Pria itu ngamuk dan marah ke Alita, lalu segera pulang menghubungi istrinya. Sayangnya Cora sudah tidak ada di rumah dan HP-nya nggak bisa dihubungi.
Menurut berita yang saya baca, bos travel agent kemudian memecat Leander dari sana. Mungkin malu ya karena kabar ini jadi rame dan merusak reputasi. Pria itu pun menjual rumahnya dan kembali ke tempat orang tuanya. Dia mencoba mencari istrinya Cora ke Kastoria di mana mertuanya tinggal. Namun Cora juga tidak ada di sana. Malahan, orang tua Cora kemudian menyodorkan surat pisah dan minta Leander menandatanganinya. Pria itu menolak dan pergi begitu saja walaupun ayah mertuanya sempat marah-marah. Pada persidangannya di Pengadilan Tinggi Kota Tesaloniki bulan November 2021, Hakim Linos Alexandre dan para juri kemudian menyatakan Helios bersalah, yakni tuntutan tingkat 1 dengan sengaja menghilangkan nyawa ibunya Alita, yakni Nyonya Rang Seisun. Walaupun kejadiannya salah sasaran, pria itu dihukum 25 tahun kurungan. Sementara adiknya Rea dibebaskan karena tidak mengetahui rencana tersebut. Begitu juga Alita, dia dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas kasus penipuan. Ternyata dia sempat meraup lebih dari 100.000 euro atas kebohongan-kebohongannya. Namun setelah menjalani 3 bulan hukuman, dia langsung dideportase dari negara Yunani. Sementara Leander sampai saat ini statusnya masih menjadi suami Cora, tapi nggak tahu istrinya itu ada di mana. Dia sering ngintip-ngintip ke rumah mertuanya, tapi nggak pernah terlihat Cora ada di sana. Dia minta tolong ke Castor, tapi adik iparnya itu malah marah-marah dan nggak mau ngasih tahu. Bahkan ditanya ke sekolah tempat dulu Cora mengajar, tidak ada yang mau membuka mulut. Kita doakan aja ya, semoga Cora baik-baik dan tetap sehat. Bagaimana menurut kamu? Apa cukup cuma Alita yang dihukum? Atau seharusnya para suami-suami yang dibohongi juga dihukum lah? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap berbuat baik dan jaga kesehatan. Terima kasih.